Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 beranggotakan 6 orang. Anggota pertama, Sri Yusti Jelita. Kemudian Siti Mutmainnah, Nuramilan, Nur Sahra, Muhammad Asran, dan Rani. Kami dari program studi pendidikan matematika Universitas Sulawesi Barat. Di sini, kami akan membahas tentang tren dan isu pengembangan media pembelajaran matematika. Selengkapnya lebih lanjut. Apa sih itu media pembelajaran? Media atau alat merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran merupakan proses komunikasi guru atau komunikator, bahan pembelajaran, media pembelajaran, siswa atau komunikan, dan tujuan pembelajaran. Jadi, media pembelajaran adalah segala sesuatu atau alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar dengan efektif dan efisien. Nah, selanjutnya, tujuan media pembelajaran. Yang pertama, mempermudah proses pembelajaran di kelas. Jadi, di sini implementasi tujuan media pembelajaran adalah agar proses belajar mengajar yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan tepat guna dan berdaya guna. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi proses pembelajaran. Jadi, media pembelajaran bertujuan untuk mempermudah bagi guru atau pendidik dalam menyampaikan informasi materi kepada anak didik. Selain itu, media pembelajaran bertujuan untuk mempermudah anak didik dalam menyerap atau menerima serta memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. Kemudian yang ketiga, menjaga relevansi antara materi pelajaran dengan tujuan belajar. Kemudian yang keempat, membantu konsentrasi pembelajar dalam proses pembelajaran. Manfaat media pembelajaran. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka guru dalam memberikan materi pelajaran harus mengikuti kemajuan tersebut. Guru harus dapat menggunakan media pembelajaran dengan menarik, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, sehingga siswa dapat dengan mudah menerima pelajaran yang diberikan oleh guru. Menurut Nasution, manfaat media pembelajaran sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran terdiri dari 4. Yang pertama, pengajaran lebih menarik perhatian pembelajar sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Siswa dapat berpikir dan menganalisis materi pelajaran yang diberikan oleh guru dengan baik, dengan situasi belajar yang menyenangkan, dan siswa dapat memahami mata pelajaran dengan mudah. Yang kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami pembelajar, sehingga memungkinkan pembelajar menguasai situasi pembelajaran dengan baik. Dengan media, proses pembelajaran akan lebih menarik sehingga mendorong siswa untuk mencintai mata pelajaran tersebut. Kebiasaan siswa untuk belajar dari berbagai sumber tersebut akan bisa menanamkan sikap kepada siswa untuk senantiasa berinisiatif mencari berbagai sumber belajar yang diperlukan untuk belajar sendiri. Yang ketiga, metode pembelajaran bervariasi. Tidak semata-mata hanya komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata lisan mengajar. Pembelajar tidak bosan dan pengajar tidak kehabisan tenaga. Media dapat membantu guru dan siswa melakukan komunikasi dua arah secara aktif selama proses pembelajaran. Tanpa media,
Seorang guru mungkin akan cenderung berbicara satu arah kepada siswa, namun dengan media, guru dapat mengatur kelas sehingga bukan hanya guru sendiri yang aktif tetapi juga siswanya. Yang keempat, pembelajar lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan penjelasan dari pengajar saja, tetapi juga aktivitas lain yang dilakukan seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain sebagainya. Media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan, dan warna, baik secara alami maupun manipulasi. Materi pelajaran yang dikemas melalui program media akan lebih jelas, lengkap, menarik minat siswa. Dengan media, bahan materi sajian bisa membangkitkan rasa keingintahuan siswa, merangsang siswa bereaksi secara fisik maupun secara emosional. Pendeknya, media dapat membantu guru untuk menciptakan suasana belajar menjadi lebih baik, menjadi lebih hidup, tidak monoton, dan tidak membosankan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi media pembelajaran. Media pembelajaran berfungsi untuk merangsang pembelajaran dengan pertama, menghadirkan objek yang sebenarnya dan objek yang langkah. Yang kedua, membuat duplikasi dari objek yang sebenarnya. Yang ketiga, membuat konsep abstrak ke konsep konkret. Yang keempat, memberi kesamaan persepsi. Yang kelima, mengatasi hambatan waktu, tempat, jumlah, dan jarak. Yang keenam, menyajikan ulang informasi secara konsisten. Dan yang terakhir, memberi suasana belajar yang tidak tertekan, santai, dan menarik. Perkembangan media pembelajaran. Pada mulanya, media pembelajaran berupa audiovisual yang dipakai oleh guru untuk melaksanakan pembelajaran. Kemudian, media pembelajaran dipandang sebagai visual yang dikembangkan secara sistematik dan sesuai dengan kaidah komunikasi. Media dipandang sebagai bagian integral dalam sistem pembelajaran dan terdapat perubahan pada komponen lain dalam proses pembelajaran. Awal perkembangan media pembelajaran. Pertama, pada awalnya hanya guru satu-satunya sumber untuk memperoleh pengajaran. Kedua, dalam perkembangan selanjutnya, sumber belajar itu kemudian bertambah dengan adanya buku oleh Johann Amos Comenius yang tercatat sebagai orang pertama yang menulis buku bergambar yang ditujukan untuk anak sekolah pada tahun 1657. Ketiga, masuknya pengaruh teknologi audio pada sekitar abad ke-20. Alat visual untuk mengkonkretkan ajaran ini dilengkapi dengan alat audio sehingga kita kenal dengan audio visual atau AIDA. Keempat, untuk memahami peranan media dalam proses mendapatkan pengalaman belajar bagi siswa, Edgar Dale melukiskannya dalam sebuah kerucut yang kemudian dinamakan kerucut pengalaman Edgar Dale atau Edgar Dale Camp of Experience. Kelima, pada tahun 1960 sampai 1965, orang-orang mulai memperhatikan siswa sebagai komponen yang penting dalam proses belajar mengajar. Keenam, pada saat itu, teori tingkah laku atau behaviorist theory dari B.F. Skinner mulai mempengaruhi penggunaan media dalam pembelajaran. Teori ini membantu dan mendorong diciptakannya media yang dapat mengubah tingkah laku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Ketujuh, pada tahun 1965 sampai 1970, pendekatan sistem atau system approach mulai menampakkan pengaruhnya dalam kegiatan pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Mengapa dalam pembelajaran harus ada media pembelajaran? Karena media pembelajaran memegang peranan penting, maka pemakaian media pembelajaran dalam proses pembelajaran dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru dan rangsangan kegiatan belajar
dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Itulah materi dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.